Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah favorit teman-teman semua, yaitu kisah Bang Pian. Wah, ada banyak yang nanyain ya. Terima kasih buat penulis favorit kita semua juga, Mas Untung Prasetya, akhirnya meng-up juga kisah daripada Bang Pian ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi, yuk. Nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Sang penipu berkedok orang pintar. Kisah Bang Pian. Bang, itu ada apaan sih bang? Kok ada seorang teriak-teriak di rumahnya Basri bang? Ujar Intan yang merasa khawatir tentang apa yang terjadi di rumah tetangganya itu. Ya mana bang tahu, lagi latihan drama kali, bakal acara 17-an. Jawab Bang Pian sambil terus menggosok batu cincin berwarna hitam yang baru saja didapatnya dari seorang teman. Coba liatin bang, kayaknya itu yang teriak-teriak tamunya Mbak Sri deh, bukannya Mas Budi. Balas Intan sambil terus memperhatikan ke arah rumah kontrakan yang berjejer rapi di depan rumah kontrakan yang ditempatinya. Biar nanya apa sih, mau dia teriak kek, dia nyanyi kek, mau salto kek, itu penerusan pribadinya dia, kita kagak boleh ikut campur, you know. Balas Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya. Akan tetapi, baru saja Bang Pian menaruh cangkir kopinya di atas meja, Intan tiba-tiba saja berdiri dan berjalan ke arah suara keributan yang sedari tadi didengarnya. Bang Pian yang terkejut pun langsung berdiri. Ia berjalan ke arah depan rumahnya untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh istrinya itu. Lah, dia ngibrit balik pulang, seru Bang Pian sambil tersenyum ke arah istrinya. Kamu mau ngapain sih sayangku? Mau jadi wasit keributan? Ujar Bang Pian kepada Intan setibanya Intan di teras rumahnya. Bang, tolongin itu bang, kasihan Mas Budi, dia dikeroyok sama 3 orang. Mana badannya gede-gede banget lagi. Balas Intan yang sempat melihat apa yang sedang terjadi di rumah tetangganya itu. Dikeroyok bagaimana? Kan katanya jagoan. Masa iya jagoan kalah sama 3 orang doangan? Balas Bang Pian yang kembali duduk di kursi merah depan rumahnya. Si abang mah, liatin dulu bang, kasihan itu Mbak Srinya udah nangis kejer. Paksa Intan yang akhirnya membuat Bang Pian beranjak meninggalkan kopi hitam yang sedang dinikmatinya itu. Sesampainya Bang Pian di depan rumah Mas Budi yang memang terdengar sedang terjadi keributan, Bang Pian pun langsung mengucapkan salam dan menyapa semua yang ada di dalam rumah kontrakan itu. Akan tetapi, betapa terkejutnya Bang Pian ketika ia mendapatkan suara keras dari seorang pria bertubuh tambun dengan wajahnya yang terlihat merah padam dan tatapan mata yang sangat tajam. Siapa lu? Jangan ikut campur masalah ini deh. Pergi kagak lu? Beri juga lo lama-lama, serga pria bertubuh tambun itu sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bang Pian. Bang, udah bang, ini bukan urusan abang. Mendingan abang jangan ikut campur dah, nanti urusannya malah tambah ribet. Imbus salah seorang yang duduk sambil memegangi kaos pemilik rumah kontrakan tersebut dengan sangat erat. Wah, budak nih kayaknya nih orang. Gue udah bilang pergi, masih ngejogrok aja lo di mari. Sahut sosok pria bertubuh tambun itu sambil melangkah keluar menghampiri Bang Pian. Dan tanpa basa-basi lagi, lelaki tambun itu langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah Bang Pian. Akan tetapi di sini Bang Pian tidak sedikit pun bergeming. Ia langsung menangkap pergelangan tangan pria yang menyerangnya itu dan langsung memelintirnya ke arah belakang. Tidak hanya itu saja, Bang Pian yang terlihat sangat tenang sekali kala itu langsung menendang bokong pria tambun itu hingga ia jatuh tersungkur.
Tidak tinggal diam, kedua teman pria Tambun yang sudah jatuh tersungkur tadi langsung menyerang Bang Pian dengan ikut melayangkan pukulannya. Tapi buat Bang Pian itu bukanlah masalah besar, karena Bang Pian sudah sering menghadapi berandalan-berandalan seperti ketiga orang itu di tempatnya bekerja. Bang Pian yang merupakan seorang kepala keamanan di tempatnya bekerja adalah seorang yang sangat disegani. Walaupun terlihat biasa saja dan sering melucu, tapi teman-temannya bekerja sudah tahu kualitas seorang Bang Pian yang memiliki ilmu bela diri khas orang Betawi. Bangun lu, jangan keluar-keluar doang. Lagu lu tadi udah kayak jagoan aja, seru Bang Pian yang sudah membuat orang-orang yang menyerangnya tadi terjatuh. Tanpa menjawab apa yang sudah dikatakan oleh Bang Pian, ketiga orang yang sedari tadi membuat keributan di rumah Mas Budi bangkit dan mulai pergi meninggalkan rumah kontrakan yang ditempati oleh Mas Budi dan keluarganya. Namun, seorang pria bertubuh sedang dan berambut panjang yang juga mendapat tendangan di bagian perutnya itu berbalik arah sambil menunjuk ke arah Bang Pian, dan ia berjanji akan melakukan pembalasan. Dasar bocah PA, pakai ngancem-ngancem lagi. Wah, tekuk jadi bonsai lo, seru Bang Pian sambil memandang tajam ke arah ketiga orang yang berjalan sambil menahan sakit di tubuhnya itu. Terima kasih Bang Pian, untung ada Abang. Tadinya mau saya sikat semua tuh, tapi bini saya Bang udah nangis duluan, ujar Mas Budi yang langsung keluar dari dalam rumahnya. Gigi lu tuh disikat biar bersih, balas Bang Pian yang membuat Mas Budi tersenyum malu. Emangnya pada ngapain tuh orang? Lagi utang ya? Tanya Bang Pian penasaran. Enggak Bang, enggak. Justru temennya orang itu yang punya utang sama saya Bang. Malah saya diancem-ancem, hampir aja dianiaya, balas Mas Budi mengelak. Jangan bohong dah lu. Besok-besok kalau sampai ada kejadian kayak gini lagi, gua nolongin lagi ya. Biar kata lu mau mampus kek, mending ngopi di rumah gua, seru Bang Pian yang lagi-lagi membuat Mas Budi terdiam sambil menggaruk-garuk kepalanya. Iya Bang, maaf, masuk dulu Bang, saya ceritain apa yang lagi saya alamin sekarang ini, balas Mas Budi yang langsung mengajak Bang Pian masuk ke dalam rumah kontrakannya. Jadi begini Bang ceritanya Bang, ujar Mas Budi yang mencoba menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tunggu dulu. Lu cerita yang bener ya, kagak usah ngarang-ngarang cerita. Lu itu bukan penulis. Kalau lu bohong lagi, mending gua pulang. Ketahuan gue rebahan di rumah sambil dengerin channel horror YouTube, ujar Bang Pian dengan tegas sambil mengangkat cangkir kopi yang baru saja dibuatkan oleh Mbak Sri. Kalau begitu, biar saya aja Bang yang cerita Bang, sahut Mbak Sri yang membuat Bang Pian mengacungkan jempol tangannya. Menurut apa yang diceritakan oleh Basri, suaminya yang bernama Mas Budi itu memang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang dapat membantu orang-orang yang sedang dilanda berbagai macam masalah. Sudah banyak orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan dan juga doa kepada Mas Budi. Mulai dari orang yang mau menjual tanah, memulai usaha dagang, hingga orang-orang yang terkena gangguan dari makhluk gaib. Namun, di balik kemampuannya yang dimilikinya itu, Mas Budi sudah beberapa kali mengalami nasib sial yang membuatnya harus berurusan dengan orang-orang yang baru saja dibuat tersungkur oleh Bang Pian. Hal itu terjadi lantaran Mas Budi terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang bahkan dirinya sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Awalnya Mas Budi tidak pernah meminta imbalan apapun dari orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuannya, dan bahkan menolak pemberian orang-orang tersebut dengan banyak macam alasan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Mas Budi dinilai dapat mengatasi banyak persoalan, mulai bersikap aneh dan juga cenderung membohongi orang-orang yang banyak berdatangan ke rumahnya kala itu. Masalah pertama yang dialami Mas Budi berawal dari kedatangan seorang wanita yang bernama Burini ke rumah Mas Budi. Burini terlihat tampak sangat gelisah dan wajahnya dipenuhi kecemasan yang membuat perempuan muda itu terlihat redup. Ia bercerita bahwa suaminya yang bernama Pak Joko mengalami gangguan-gangguan yang menurutnya sangat aneh. Gangguan yang dialami oleh Pak Joko itu adalah setiap malam
Pak Joko selalu bermimpi buruk tentang makhluk-makhluk menyeramkan yang terus mengejarnya. Dan pada pagi harinya, tubuh Pak Joko merasa sakit di bagian yang terkena cakaran oleh makhluk yang terus datang dalam mimpinya itu. Bu Rini sudah mencoba berbagai cara, dari mengunjungi dokter hingga meminta bantuan dukun lain, namun tidak ada yang berhasil. Dan pada akhirnya, atas saran dari kerabat dekatnya, Bu Rini pun datang ke rumah Mas Budi bersama Pak Joko dengan harapan besar bahwa Mas Budi bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami suaminya. Mas Budi menyambut Bu Rini dengan tenang. Ia mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang diucapkan oleh Bu Rini dan juga Pak Joko. Dan setelah mendengar cerita tersebut, Mas Budi pun langsung mengusap punggung Pak Joko sambil membacakan doa-doa lalu menepuk-nepuknya. Selesai melakukan hal itu, Mas Budi pun membuatkan air doa untuk diminum dan juga untuk dibuat mandi oleh Pak Joko. Singkat cerita, Pak Joko pun kembali lagi ke rumah Mas Budi bersama Bu Rini. Beliau menyampaikan kabar baik jika kini Pak Joko tidak lagi mengalami mimpi buruk yang sudah lama dialaminya dan sangat menyiksanya. Bersamaan dengan itu, Pak Joko dan Bu Rini kembali meminta tolong kepada Mas Budi untuk mengurusi warung makan yang mereka kelola saat itu. Pasangan suami istri itu mengaku jika warung milik mereka itu mulai sepi pembeli dan omset pendapatan sangat kecil. Mendengar permintaan dari Pak Joko dan Bu Rini, Mas Budi pun langsung menyanggupinya dan setuju untuk membantu mereka. Dia memahami bahwa dalam menjaga kesejahteraan seseorang tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keamanan, tetapi juga dengan keberhasilan usaha mereka. Keesokan harinya, Mas Budi bersama Mbak Asri pun langsung mengunjungi warung makan milik Pak Joko dan Bu Rini. Warung tersebut terlihat sederhana namun bersih dan juga rapi. Tapi memang tampak sepi pengunjung. Mas Budi pun mulai berjalan mengelilingi warung, melihat dengan seksama setiap sudut ruangan di warung tersebut. Widih, berarti Mas Budi punya indera keenam nih. Hebat banget ujar Bang Pian setelah mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh Mbak Sri. Awalnya memang saya bisa, Bang. Saya itu bisa merasakan kalau ada sesuatu yang mengganggu, balas Mas Budi yang mulai berani ikut berkomentar. Sesuatu apaan? Yang jelas kalau ngomong balas Bang Pian yang membuat Mas Budi tersenyum kecil. Makhluk halus, Bang, jawab Mas Budi sambil tersipu malu. Makhluk halus? Makhluk halus maksud lu tuh kayak tepung terigu, tepung beras sama bedak bayi gitu kali, balas Bang Pian yang membuat Mas Budi dan Basri tertawa. Bukan, Bang, bukan itu, Bang. Maksud saya makhluk gaib, Bang, ujar Mas Budi yang membuat Bang Pian tersentak. Waduh, hebat bener. Saya mau dong, Mas, ajarin saya buat bisa ngelihat demit. Kalau bisa nyang wewe gombel sama gendar uwo, saut Bang Pian dengan antusias. Waduh, saya nggak bisa, Bang. Saya ini nggak bisa melihat makhluk gaib, cuma bisa merasakannya saja, balas Mas Budi yang langsung menyangga dugaan dari Bang Pian. Gak bisa ngeliat goib, sosokan lo, celetuk Bang Pian yang kemudian meminta Mbak Sri melanjutkan ceritanya. Setelah beberapa saat, Mas Budi duduk bersama Pak Joko dan Bu Rini. Dia menjelaskan bahwasanya ada energi negatif yang menghalangi rezeki mereka, dan energi ini berasal dari orang yang iri hati, yang merasa terganggu dan tidak senang dengan kesuksesan warung mereka. Mas Budi juga menambahkan bahwa energi negatif ini bisa berbentuk santet atau kiriman gaib yang sengaja ditujukan untuk menghalangi usaha mereka. Mas Budi lalu memberikan beberapa saran dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, ia menyarankan untuk membersihkan seluruh area warung dengan air yang sudah didoakan, termasuk menyemprotkan air tersebut ke setiap sudut warung. Kedua, Mas Budi memberikan batu cincin yang harus dipakai oleh Pak Joko dan juga Bu Rini. Permasalahan pun mulai datang dari hal itu. Mas Budi yang tak merasa sangat yakin dengan kemampuannya atau memang mulai tergiur dengan uang yang akan didapatkannya, mulai mengatakan hal-hal yang sungguh tidak masuk akal bagi Pak Joko dan juga Bu Rini.
Saat itu, Mas Budi pun mengeluarkan kantung kain kecil yang berisikan 2 buah batu cincin berwarna coklat dengan corak yang sangat bagus dan memberikannya kepada Pak Joko. Pada awalnya, Pak Joko dan Bu Rini merasa sangat senang dengan batu cincin yang diberikan oleh Mas Budi kepada mereka berdua. Akan tetapi, wajah Pak Joko seketika berubah pucat, seolah tidak percaya ketika ia mendengar Mas Budi menyebut nominal harga batu yang telah dibelinya itu. Mengetahui jika harga batu yang diberikan oleh Mas Budi itu sangat-sangat mahal, Pak Joko pun merasa enggan untuk menerimanya. Namun, Mas Budi bersikeras jika batu itu sengaja dibelikannya untuk Pak Joko dan juga Bu Rini agar warung mereka kembali ramai pengunjung dan dagangan mereka selalu laris manis. Emangnya tuh batu harganya berapaan, Mas? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan apa yang diceritakan oleh Basri. Murah kok Bang, cuma 5 juta sepasangnya, balas Mas Budi yang membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. Lah, 5 juta mah mahal Mas, nah timbang batu doang sampai 5 juta, balas Bang Pian yang memang meragukan apa yang disampaikan oleh Mas Budi. Kalau 50.000 saya percaya dah, tapi kalau 5 juta kagak, saya kagak percaya, imbu Bang Pian yang mulai ingin berdiri dan berpamitan untuk pulang. Iya Bang, sebenarnya batu itu harganya cuma 20.000, tapi kan batu itu sudah saya poles, saya bentuk, ya totalnya habis 75.000, ujar Mas Budi dengan jujur mengatakan berapa sebenarnya harga dari batu tersebut. Nah begitu dong, hampir aja gue tinggal pulang, balas Bang Pian yang kembali duduk dengan tenang. Tapi kan saya nggak pernah minta orang itu buat beli batu itu Bang dengan harga segitu. Saya kan cuma bilang kalau batu itu harganya 5 juta supaya mereka tambah yakin aja, balas Mas Budi menjelaskan. Tapi mau bagaimana juga, Mas Budi itu udah bohong. Biar bagaimana juga, bohong itu salah Mas Budi, balas Bang Pian dengan tegas. Iya Bang, saya tahu Bang, tapi tujuan saya itu supaya mereka lebih yakin, dan dengan keyakinan itu warung mereka itu lebih ramai lagi Bang, ulas Mas Budi yang masih bersikeras dengan argumennya. Menurut Mas Budi, selain tidak pernah meminta uang untuk membeli batu itu, Mas Budi juga menyarankan supaya Pak Joko dan Bu Rini untuk lebih sering bersedekah dan lebih sering mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan dari berbagai macam bahaya dan juga kelancaran rezeki hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Tidak lupa, Mas Budi juga memberikan beberapa amalan doa yang harus dibaca setiap hari sebelum mereka membuka warung. Nah, terus masalahnya di mana? Kan semuanya udah beres, tanya Bang Pian yang penasaran. Masalahnya Pak Joko sama Bu Rini itu memberikan uang sebesar 2 juta kepada kami Bang, sebagai uang pengganti dari batu cincin yang mereka pakai, sahut Basri menjawab pertanyaan dari Bang Pian tadi. Nah, terus duitnya Mas Budi sama Mbak Sri terima? Tanya Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh keduanya. Nah, terus tanya Bang Pian lagi yang semakin penasaran. Tapi karena warungnya tidak kunjung ramai dan malahan tutup, akhirnya Bu Rini dan Pak Joko datang lagi ke sini untuk mengembalikan batu itu Bang. Tapi mereka juga meminta uang mereka dikembalikan karena mereka merasa sudah dibohongi, balas Basri dengan suara lirih. Nah Pan, apa kata gua? Ribet dari urusannya nih, celetuk Bang Pian sambil menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Iya Bang, kita nggak nyangka malah akan jadinya seperti ini, balas Basri dengan wajah tertunduk. Tapi kan kita itu nggak salah Bang, orang mereka yang ngasih duit kok, kita itu kan beneran gak pernah minta, balas Mas Budi yang masih bersikeras jika apa yang dilakukannya itu tidak menyalahi apapun. Bener, emang bener, Mas Budi emang kagak pernah minta uang. Tapi sedari awal Mas Budi udah bohong, dan apapun itu kalau diawali dengan kebohongan pasti akan menjadi sebuah masalah Mas Budi, ujar Bang Pian sambil mencoba menjelaskan dari sudut pandang serta pemikirannya. Nah, kalau orang yang 3 tadi siapa tuh pada? Tanya Bang Pian yang penasaran.
Ya itu juga orang yang minta uangnya dikembalikan bang. Orang yang badannya gendut tadi yang pernah minta tolong sama Mas Budi. Dan kejadiannya hampir sama dengan kejadian Pak Joko sama Bu Rini tadi. Jawab Basri menjelaskan. Mas Budi, arang lagi ya. Berapa duit? Berapa duit harga batunya? Tanya Bang Pian dengan tegas. Saya bilang harga batunya 30 juta bang. Jawab Mas Budi dengan wajah tertunduk lesu. Gua kata juga apa? Jangan pernah ngarang-ngarang. Lu bukan penulis. Apa susahnya sih? Bakal jujur? Gerutu Bang Pian yang merasa sangat kesal. Lah terus bocah gendut tadi ngasih berapa duit? Tanya Bang Pian lagi dengan tenang. 2 juta bang. Jawab Mas Budi lemas. Nah sekarang masih berapa orang lagi nih yang minta duitnya bakal balik? Tanya Bang Pian lagi. 2 orang bang. Kalau di total jadi 8 juta. Balas Mas Budi. Yaudah dah, balikin uangnya, kelar urusan. Lain kali kagak usah ngarang-ngarang lagi. Lu bukan musisi. Seru Bang Pian yang langsung berpamitan pulang kepada Mas Budi dan juga Mbak Sri. Nolong, kebangetan banget bohongnya. Yang ditolong, kebangetan amat gobloknya. Percaya aja lagi kalau cuma dikibulin. Gumam Bang Pian dalam hatinya sambil terus menggelengkan kepala, mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada tetangganya itu. Sesampai di rumah kontrakannya, Bang Pian pun langsung diberondong pertanyaan oleh Intan yang sudah lama menunggu Bang Pian pulang. Pada awalnya, Bang Pian enggan menceritakan apa yang sedang dialami oleh Mas Budi dan juga Mbak Sri. Akan tetapi, Intan terus mendesaknya hingga akhirnya Bang Pian menceritakan semuanya. Enak banget. Abang aja nggak pernah begitu. Tapi apa bener bang? Mas Budi itu juga punya kemampuan kayak abang? Tanya Intan yang membuat Bang Pian gan untuk menjawabnya. Hanya mulu kayak pembantu baru. Balas Bang Pian yang membuat Intan kembali melanjutkan menonton sinetron favoritnya. Selepas maghrib, ketika Bang Pian sedang bermain bersama anaknya di dalam kamar, ia dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat cepat. Merasa yakin jika yang datang adalah Mas Budi ataupun Mbak Sri, Bang Pian pun langsung meminta Intan untuk menjaga anaknya yang sedang asyik bermain kala itu. Dan benar saja, malam itu Mas Budi kembali meminta tolong kepada Bang Pian karena ketiga orang yang tadi sempat dibuat Bang Pian tersungkur itu kembali lagi datang bersama beberapa orang lainnya. Mereka tetap meminta Mas Budi untuk segera mengembalikan uang mereka karena saat ini mereka membutuhkan uang tersebut demi biaya pengobatan salah satu dari keluarga orang-orang tersebut. Pada awalnya, Bang Pian meminta agar Mas Budi untuk mengembalikan saja uang itu, tapi Mas Budi mengatakan jika uangnya sudah habis terpakai untuk keperluan keluarganya. Saya itu mah kagak pengen ribut bang. Saya datang kemari buat ngejelasin masalah yang terjadi saat ini, ujar sosok lelaki parubaya yang datang bersama ketiga orang yang tadi menyerang Bang Pian. Saya meminta maaf atas kelakuan adik-adik saya, dan saya harap kita bisa dapat solusi dari semua masalah ini, imbus sosok lelaki parubaya itu lagi. Ya kalau saya mau udah paham sama jalan ceritanya pak. Nah tapi masalahnya Mas Budi lagi kagak punya doku. Nah yang paling penting di sini adalah Mas Budi mau mulangin tuh duit. Nanti kalau dia udah gajian ya, balas Bang Pian sambil tersenyum. Lagian kan semuanya bukan murni kesalahan dari Mas Budi. Pan emang Mas Budi kagak pernah minta duit bakal mahar dari apa yang ia kasih. Imbu Bang Pian yang membuat Mas Budi dapat bernafas lega malam itu. Iya bang, kita tahu. Kita juga salah bang. Tapi awalnya adik saya ini percaya banget sama Mas Budi. Nah dia kan kagak enak kalau dikasih batu cuma-cuma. Apalagi harga batunya tuh katanya mahal. Balas sosok lelaki parubaya yang memiliki nama Pak Yusuf. Adik saya emang bego bang. Dia percaya aja kalau itu batu harganya puluhan juta. Padahal batu itu palingan harganya 20.000 perak. Imbu Pak Yusuf sambil tersenyum. Nah maksud kedatangan kita ke sini pertama adalah mau meminta kejujuran dari Mas Budi agar jangan sampai ngulangin lagi perbuatannya itu. Itu jatuhnya sudah penipuan, ujar Pak Yusuf yang terus menatap tajam ke arah Mas Budi. Nah yang kedua, saya mau minta tolong.
Saudara saya seperti ini terkena penyakit aneh dan perlu biaya pengobatan karena besok mau dibawa ke Kulon rencananya. Niatnya saya mau bawa ke pengobatan alternatif bang, karena dokter udah nggak sanggup. Ibu Pak Yusuf menjelaskan. Maaf nih, maaf ya sebelumnya. Ngomong-ngomong, saudaranya sakit apaan ya? Terus tinggalnya di mana? Tanya Bang Pian yang mencoba ingin membantu. Kita tinggal deket kok bang, masih di daerah Pondok Petung sini, balas Pak Yusuf menjelaskan. Nah, ini saya coba bantu ya Pak. Nah sekarang biar Mas Budi nyari pinjaman dulu, bakal ngebalikin duitnya abang ini. Nah kalau boleh nih, kalau boleh, ini mah saya mau mau lihat dah keluarganya yang sakit. Ya barangkali aja saya bisa bantu, ujar Bang Pian yang disambut baik oleh Pak Yusuf dan juga membuat Mas Budi tenang. Setelah mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang terjadi, Pak Yusuf pun pulang bersama Bang Pian dan juga ketiga orang yang tadi sempat merasakan beberapa kali pukulan dan juga tendangan dari Bang Pian. Walaupun begitu, Bang Pian tetap meminta Mas Budi untuk mencari uang malam itu juga untuk dikembalikan kepada keluarga Pak Yusuf. Sesampainya Bang Pian di rumah adik dari Pak Yusuf yang bernama Bu Siti, dia langsung merasakan adanya energi hitam yang sangat kuat menyelimuti rumah tersebut. Rumah itu terasa dingin dengan aura suram, meskipun semua lampu yang berada di dalam dan di luar rumah menyala dengan terang. Bang Pian yang memang sudah terbiasa menghadapi energi hitam dari makhluk-makhluk gaib pun merasa yakin jika Bu Siti sedang terkena guna-guna yang sangat kuat. Keluarga Bu Siti pun terlihat sangat cemas. Mereka tampak mengkhawatirkan keadaan Bu Siti dan merasa jika Bu Siti sudah tidak dapat disembuhkan. Pak Yusuf pun menjelaskan bahwa sudah banyak orang pintar yang mereka datangi dan salah satunya adalah Mas Budi yang merasa yakin jika batu yang diberikannya itu dapat menangkal santet dan mengusir energi gelap dari makhluk-makhluk gaib di rumah itu. Namun kondisi Bu Siti tak kunjung membaik, malahan semakin hari kondisi Bu Siti terlihat semakin memburuk dan mengaku sering mengalami mimpi buruk dan juga melihat bayangan-bayangan hitam di sekitaran rumahnya. Setelah mendengarkan cerita Pak Yusuf, Bang Pian meminta izin untuk berkeliling rumah dan mencoba mencari sumber energi negatif tersebut. Dia memulainya dari ruang tamu, lalu ke dapur, dan akhirnya sampai di kamar Bu Siti. Di kamar itulah Bang Pian merasakan energi hitam yang paling kuat. Dia bisa merasakan aura yang sangat negatif, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha menguasai dan juga melemahkan Bu Siti. Bang Pian lalu meminta kepada seluruh keluarga untuk berkumpul di ruang tamu. Dia mengatakan jika rumah ini sudah diselimuti energi hitam yang berpusat di kamar yang ditempati oleh Bu Siti. Setelah meminta dicarikan sapu lidi aren dan 3 gelas air putih, Bang Pian pun meminta izin untuk masuk ke dalam kamar Bu Siti. Walau pada awalnya keluarga Pak Yusuf ragu, tapi dengan kejujurannya, akhirnya Bang Pian dapat meyakinkan keluarga Bu Siti dan juga Pak Yusuf. Setelah berada di dalam kamar Bu Siti bersama suami Bu Siti yang bernama Pak Harun yang juga ditemani oleh Pak Yusuf serta anak perempuan dari Bu Siti yang bernama Salwa, Bang Pian pun mulai membacakan doa-doa ruqyah lalu memusatkannya ke sudut ruangan di dalam kamar itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja angin kencang berhembus dari jendela yang tertutup rapat dan membuat jendela kaca tersebut bergetar. Aroma busuk pun mulai tercium di dalam kamar Bu Siti yang sontak membuat Salwa terbatuk-batuk sambil menutup hidung dan juga mulutnya. Tidak lama kemudian, Bang Pian membuka kedua matanya dan berkata dengan suara tegas, "War lu, aku usah ngumpet lagi dah," seru Bang Pian yang sontak membuat Pak Yusuf, Pak Harun dan juga Salwa terkejut mendengarnya. Bang Pian pun lalu meminta kepada Pak Yusuf untuk mendekat ke arahnya sambil memberikan sapu lidi aren yang sedari tadi dipegangnya. Walau merasa tidak yakin dengan apa yang diminta oleh Bang Pian, tapi akhirnya Pak Yusuf menyanggupinya. Dengan tangan bergetar ketika ia menerima sapu lidi itu, Pak Yusuf pun mulai mengikuti arahan yang diberikan oleh Bang Pian. Dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika tiba-tiba saja ia melihat sesosok makhluk gaib berdiri menyeringai dengan wajah seram di sudut ruangan itu. Makhluk gaib
yang terlihat sangat menyeramkan itu memiliki mata merah menyala dan tubuhnya besar berbulu hitam lebat. Wajahnya terlihat dipenuhi amarah dan aura kebencian pun terpancar kuat dari sosok makhluk tersebut. Walau Pak Yusuf merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi ia berusaha tetap tenang di samping Bang Pian dan perlahan mulai menggerakkan sapu lidi aren yang dipegangnya dengan erat. Bang Pian pun terlihat menatap makhluk itu dengan penuh keberanian. Ia meminta Pak Yusuf untuk tetap tenang dan mengarahkan sapu lidi aren itu ke arah sosok makhluk gaib pembawa malapetaka itu. Bang Pian pun boleh melafalkan doa-doa penangkal untuk melemahkan sosok makhluk gaib tersebut, sementara makhluk itu terus menyeringai dan mulai menggeram seolah merasakan adanya bahaya yang sedang mengincarnya. Sosok ini nih sumber dari energi negatif yang nyelimutin di rumah, ujar Bang Pian dengan tegas. Nah sekarang Bapak pukulin dah tuh. Bapak pukulin tuh makhluk keker yang udah bikin adik Bapak sakit. Imbu Bang Pian yang sudah mengunci energi dari sosok makhluk menyeramkan itu dengan sapu lidi aren di tangan. Pak Yusuf pun mulai mengarahkan sapu tersebut ke arah makhluk gaib itu sambil membacakan ayat kursi sesuai apa yang diminta oleh Bang Pian. Sapu lidi aren yang juga sudah didoakan itu mulai memendarkan cahaya putih yang membuat keberanian Pak Yusuf bertambah. Tanpa ragu lagi, Pak Yusuf pun langsung memukulkan sapu lidi aren di tangannya itu ke arah tubuh dari makhluk menyeramkan itu. Dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika ia mendengar suara rintihan dari makhluk yang wujudnya sangat mengerikan. Pak Yusuf pun dibuat tertegun dan merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menoleh ke arah Bang Pian yang tersenyum melihat apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf terhadap sosok makhluk tersebut. Hajar terus aja deh Pak, jangan kasih ampun. Biar orang yang ngirimin dia kemari juga ngerasain selepetan lidi aren yang gede-gede itu, seru Bang Pian yang semakin menambah keberanian Pak Yusuf. Beset-beset dah kulitnya. Imbu Bang Pian lagi. Akan tetapi, hal yang tidak terduga pun terjadi di rumah itu. Suasana ruang tamu rumah Pak Harun dan Bu Siti yang sedari tadi terdengar hening itu tiba-tiba saja menjadi gaduh dengan terdengarnya suara jerit kesakitan dari seorang perempuan. Entah apa yang terjadi dengan perempuan yang usianya sedikit lebih muda dari Bu Siti itu. Tiba-tiba saja ia mengerang kesakitan lalu menangis hingga terdengar menjerit. Ya Pak, udah cukup Pak Yusuf. Yang ngirim guna-guna udah ngerasain sakit, ujar Bang Pian yang membuat Pak Yusuf menghentikan pukulannya ke arah sosok makhluk tersebut. Maksudnya gimana ya Bang? Tanya Pak Yusuf yang belum mengetahui apa yang sedang terjadi di luar kamar itu. Nah, sekarang biar nih sosok saya yang ngeberesin dulu deh ya. Ntar juga Pak Yusuf tahu, ujar Bang Pian menjelaskan. Tanpa menunggu lagi, Bang Pian mulai membacakan ayat-ayat suci untuk melemahkan sosok makhluk gaib yang memang sudah lama berada di dalam kamar Bu Siti. Suara Bang Pian yang terdengar lantang dan penuh keyakinan menggema di dalam ruangan, menghadirkan aura ketenangan dan kekuatan spiritual yang sangat besar. Makhluk gaib yang terlihat sangat menyeramkan itu pun tampak gelisah. Suara lantunan ayat-ayat suci membuatnya semakin melemah, seolah-olah ada kekuatan besar yang menekannya dari segala arah. Bang Pian pun terus membacakan ayat-ayat suci dengan khusyuk, tidak terganggu oleh reaksi makhluk tersebut. Pak Yusuf yang berada di samping Bang Pian merasa ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Ia bisa merasakan perubahan energi dari yang semula gelap dan menakutkan perlahan-lahan menjadi lebih terang dan juga tenang. Kepercayaan Pak Yusuf pada kekuatan doa dan ayat-ayat suci semakin menguat. Bersamaan dengan itu, setelah beberapa saat berlalu, sosok makhluk hitam yang memiliki taring panjang itu pun berubah menjadi kepulan asap hitam yang meninggalkan aroma bau busuk yang sangat menyengat. Bang Pian pun terdengar mengucapkan rasa syukur karena telah dapat menghilangkan guna-guna yang menyerang Bu Siti malam itu.
Selesai dengan makhluk gaib yang menjadi biang keladi sakitnya Bu Siti, Bang Pian pun langsung membuatkan air doa dan meminta Pak Harun untuk membantu Bu Siti untuk meminumkannya serta membasuh beberapa bagian tubuhnya. Pak Harun pun menerima gelas berisikan air doa tersebut dengan tangan bergetar. Ia membawa air tersebut ke arah Bu Siti yang masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Dengan dibantu salwa lembut, Pak Harun mulai memberikan air doa itu kepada Bu Siti untuk diminum. Setelah beberapa tegukan, Bu Siti tampak perlahan lebih segar daripada sebelumnya. Pak Harun pun kemudian menggunakan air doa yang tersisa untuk membasuh dahi, tangan, dan kaki Bu Siti sesuai petunjuk dari Bang Pian. Setiap tetes air yang menyentuh kulit Bu Siti tampak memberikan efek menenangkan dan menghilangkan energi jahat yang ada di dalam tubuh Bu Siti. Setelah tugasnya selesai, Bang Pian dan Pak Yusuf pun segera keluar dari dalam kamar Bu Siti, dan betapa terkejutnya Pak Yusuf ketika melihat ada tetangganya yang sedang terbaring lemah sambil merintih kesakitan di ruang tamu rumah Pak Harun. Bang Pian yang telah mengetahui apa yang menyebabkan perempuan yang juga tetangga terdekat dari Bu Siti itu terus mengerang kesakitan, hanya tersenyum seolah tidak memperdulikan apa yang sedang terjadi kepada perempuan itu. Namun pihak keluarga dari tetangga Bu Siti yang sedang kesakitan itu terus meminta kepada Bang Pian untuk menyembuhkannya, dan mau tidak mau Bang Pian pun pada akhirnya memenuhi permintaan tersebut. Sambil menasehati perempuan yang masih saja terus mengerang kesakitan itu, "Jangan diulangin lagi, Empok. Lagian sama tetangga mah yang rukun. Jangan iri-irian, jangan pada ngedengki dah," ujar Bang Pian sebelum ia membuatkan air doa untuk perempuan tersebut. "Iya Bang, saya kapok. Tolongin saya ya Bang," balas perempuan itu dengan air mata yang jatuh bercucuran. Setelah meminum air doa yang diberikan oleh Bang Pian, kondisi perempuan bernama Bu Imah yang usianya sekitar 40 tahunan itu pun mulai membaik, dan setelah rasa sakit yang dideritanya menghilang, ia pun lalu meminta kepada Pak Harun untuk melihat Bu Siti di dalam kamarnya. Tangis haru pun pecah ketika Bu Ima memeluk tubuh Bu Siti. Keduanya menumpahkan air mata seolah menyadari semua kesalahan yang telah mereka lakukan satu sama lain. Bu Ima pun terus meminta maaf kepada Bu Siti sambil memeluk tubuh Bu Siti. Hal yang sama pun terucap dari bibir Bu Siti yang juga meminta maaf kepada Bu Ima atas semua perlakuan buruknya selama ini. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Bang Pian pun lalu berpamitan untuk pulang. Pak Yusuf yang tidak mempercayai apa yang telah terjadi malam itu pun merasa sangat terharu dengan apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian. Pak Yusuf dan juga Pak Harun tidak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Bang Pian. Mereka tidak menyangka jika sosok pria sederhana itu memiliki kemampuan luar biasa yang dapat menolong keluarganya. "Semua pertolongan itu datang hanya dari Allah, Pak. Saya mah kagak bisa apa-apa," ujar Bang Pian yang semakin membuat Pak Yusuf dan juga Pak Harun serta keluarganya kagum terhadap sosok Bang Pian. Untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Bang Pian, Pak Yusuf pun mengajak ketiga adiknya yang sore tadi sempat bersitegang dengan Bang Pian untuk mengantarkannya pulang. Ketiga adik Pak Yusuf itu pun tidak lupa meminta maaf kepada Bang Pian atas perilaku kasar yang mereka tunjukkan kepada Bang Pian sore tadi. "Ya, lain kali jangan begitu lagi abang-abang. Biar bagaimana juga kan abang-abang tamu. Jadi kalau kata saya mah ya kagak pas kalau abang marah-marah sama yang punya rumah. Lagian kan semua masalah bisa dibicarain baik-baik," ujar Bang Pian mencoba menasehati ketiganya. Sesampainya Bang Pian di rumah kontrakannya yang diantar oleh Pak Yusuf dan ketiga adiknya, Mas Budi pun langsung bergegas menghampiri Bang Pian dan juga Pak Yusuf serta adik-adiknya, dan tanpa basa-basi lagi Mas Budi pun langsung mengeluarkan uang yang didapatnya dari pinjaman seorang temannya malam itu untuk dikembalikan kepada adik Pak Yusuf yang bernama Bang Hanif. Setelah membicarakan hal tersebut dengan penuh rasa ikhlas dan juga rasa bijaksana, Pak Yusuf dan juga Bang Hanif sepakat untuk memberikan uang tersebut kepada Bang Pian. Akan tetapi Bang Pian jelas menolaknya dan emosinya mulai terpancing atas hal itu.
Lah apa-apa nih? Kalau masih pada maksa, saya panggilin lagi nih ya. Genderuwo yang tadi nempel di badan lu semua. Ujar Bang Pian yang membuat Pak Yusuf tertawa. Jadi gimana nih Bang? Saya kan juga harus memberikan rasa ucapan terima kasih ke Abang. Balas Pak Yusuf yang merasa agak malu karena Bang Pian dengan tegas menolak uang pemberian darinya. Begini aja deh Pak, biar sama-sama adil ya, biar pada redo. Mendingan uangnya balikin lagi sama Mas Budi. Mas Budi juga kan kagak sepenuhnya salah dalam hal ini, ujar Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat teduh dan berwibawa. Nah, buat Mas Budi nih, ingat, jangan pernah ngarang-ngarang cerita lagi ya. Lu bukan penulis. Pungkas Bang Pian yang memberi sedikit pembelajaran kepada Mas Budi. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Mas Untung Prasetyo ini dan kisah Bang Pian. Ini keren banget ya. Pada kesempatan kali ini kisah Bang Pian ini memberikan hikmah yang banyak ya. Dan perlu banget nih saya sampaikan dalam channel saya ini, bahwasanya ini sebagai pengingat buat saya maupun teman-teman juga ya dari kisah Bang Pian barusan, bahwasanya kita ketika dalam keadaan terdesak ya, dalam keadaan terdesak itu manusia biasanya selalu kalau diibaratkan seperti orang yang hanyut tenggelam, dia kan berusaha menggapai apapun yang ada ya yang bisa dia gapai apapun, termasuk salah satunya dalam kisah barusan ketika orang yang sudah sakit terlalu lama dan penyakitnya aneh, dicek ke dokter nggak ada apa-apa tapi masih sakit, ya itulah datang ke orang yang mengaku pintar dalam tanda kutip ya, mengaku bisa dalam tanda kutip. Nah, di sini kita harus hati-hati. Jadi saya juga mencoba mengingatkan teman-teman bahwasanya apabila ada orang yang mengaku bisa pintar tapi dia meminta uang terlebih dahulu, apalagi uangnya dalam jumlah besar, kalau seperti di kisah barusan itu dia tidak meminta uang, memang tidak meminta uang, tapi dia menyampaikan di situ bahwa ini batu dipakai supaya warungnya laris. Saya beli batu ini seharga 50 juta, 80 juta, atau berapa ratus juta. Nah, dia memang nggak minta uang ya, tapi kayak memberikan beban kepada kepada orang yang datang meminta bantuan sama dia. Jadi, wah dia aja beli batunya harga segitu. Saya nggak punya uang segitu, tapi akhirnya saya kasih segini. Memang secara ini dia mengaku saya nggak pernah minta uang. Benar, dia nggak pernah minta uang. Tapi ketika dia memberikan suatu barang, dan barang itu dalam jumlah nominalnya cukup tinggi ya, dia mengaku membeli dalam jumlah nominal cukup tinggi. Inilah kalau menurut saya ini seperti menjebak. Jadi apabila yang dia kasih kebetulan orang yang berada ya, orang ada duitnya ya mungkin langsung bayar besar, atau ya paling tidak orang yang ekonominya nggak mampu pun akan dimampu-mampukan sepantasnya dari harga yang dia beli. Jadi itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman apabila ada masalah dan datang ke orang yang atau yang diyakini sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah itu, ketika dia sudah bicara hal-hal seperti itu, tinggalkan. Karena orang yang benar-benar bisa, orang yang benar-benar bisa membantu, dia tidak akan mempersulit orang yang datang meminta kebantuan kepadanya, karena orang yang datang meminta bantuan pada dia itu adalah orang yang sedang kesulitan. Masa dipersulit lagi? Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati banget. Banyak sekali cara tipu daya, itu banyak banget teman-teman, dan saya harap teman-teman lebih berhati-hati lagi ke depannya, dan ini juga buat saya dan keluarga saya. Jadi luar biasa sekali Mas Untung dari kisah Bang Pian kali ini, pembelajarannya banyak sekali, dan seperti biasa dengan kekocakannya ya, dengan ternyata Bang Pian jago silatnya, keren juga ya. Overall kisahnya keren banget buat Mas Untung, luar biasa kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah Bang Pian selanjutnya, jangan lama-lama dong Mas Untung ya. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya dari kisah barusan para penggemar penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Nah, untuk channel ILO Extreme ya, kami upload setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silahkan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini.
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.